Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya malam hari ini semuanya kita siap untuk datang kepada Tuhan. Kita akan memuji, menyembah Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara dimanapun berada pada malam hari ini yang ada di rumah. Kita siapkan hati kita siapkan tubuh kita. Sama-sama kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Allah yang luar biasa yang memberkati kita sampai hari ini. Haleluya. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Saya ajak Bapak Ibu Saudara semuanya kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita datang kepada Tuhan. Bapa kami yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji hormat kami naikkan hanya kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih buat malam hari ini ya Tuhan. Kami boleh ada, kami boleh bersama-sama beribadah walaupun kami dipisahkan jarak dan tempat Tuhan. Kami percaya, kami sehati memuji, meninggikan Engkau malam hari ini ya Bapa. Bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu, pertemukan kami dengan Engkau ya Tuhan. Di dalam ibadah kami malam hari ini lewat suasana surgawi-Mu yang boleh turun atas setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu.
butuhkan setiap hari Tuhan. Engkau yang kami perlu sepanjang hidup kami ya Bapa. Tiada Allah lain, Allah yang seperti Engkau, Allah yang senantiasa ada bersama kami di setiap musim hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami rindu lebih lagi mengenal Engkau ya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Betapa ku mengasihi-Mu Yesus. Hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janji-Mu. Firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, ku
kami ditinggikan, kami agungkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita sorak-sorai bagi Tuhan, memuji Tuhan kita yang baik, Allah kita yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya Yesus. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yes, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Yes, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan menyaksikan pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Siapkan hati, pikiran kita. Sama-sama kita akan mendengar, dan boleh firman-Nya boleh menjadi rema dalam kehidupan kita dan berbuah manis dalam setiap tingkah laku kita. Kita buka hati kita lebar-lebar buat kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan
Engkau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Salam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, semuanya sehat-sehat. Saudara, satu hal yang kita semua manusia inginkan dalam kehidupan kita, yaitu adalah perubahan. Perubahan itu adalah sesuatu hal yang tidak terjadi secara otomatis. Perubahan itu terjadi kalau ada usaha dan hal-hal yang dilakukan. Jadi jangan bermimpi kalau perubahan bisa terjadi secara simsalabim. Ada kedabra, wes, tiba-tiba terjadi perubahan. Jadi perubahan harus ada usaha yang dilakukan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kita hidup ini, sekali lagi kita harus melihat diri kita, apakah ada perubahan di dalam diri kita. Karena kalau di dalam kehidupan kita ini, hidup kita tetap, hidup kita sama saja, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya kita tetap, itu pasti ada hal yang salah dalam diri kita. Karena itu, pada malam hari ini di ibadah Lamongan Blessing, saya akan membawa kepada kita bagaimana supaya kita mengalami perubahan di dalam diri kita dan kita bisa merasakan memang kita sudah berubah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perubahan yang saya maksud di sini adalah perubahan dari hal yang tidak baik menjadi baik. Perubahan yang dari dulunya kita biasa-biasa saja bisa menjadi lebih luar biasa. Utamanya saudaraku, kita menginginkan perubahan kerohanian kita, yaitu iman kita. Saya secara pribadi menginginkan diri saya juga ada perubahan. Saya tidak mau tetap bahwa diri saya ini terus-menerus akan seperti ini saja. Tetapi saya ingin dan rindu bahwa diri saya bisa ada perubahan ke arah yang lebih baik, bahkan bisa menjadi yang terbaik. Untuk itu, pada malam hari ini kita akan belajar dari seorang pribadi yang mengalami perubahan di dalam hidupnya. Dari hidup yang lama, yaitu hidup yang begitu, kalau boleh saya katakan, mengandung atau bekerjanya mengandung dosa dan sebagainya. Tetapi ketika dia bisa ketemu seorang pribadi yaitu Tuhan Yesus, terjadi perubahan yang drastis di dalam dirinya. Untuk itu mari
malam hari ini kita buka Alkitab kita baca dari kitab Lukas, pasal yang ke-19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kitab Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, yaitu tentang Zakeus. Saya bacakan untuk kita semua. Yesus masuk ke kota Jeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat 2, di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ayat 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat yang keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat 6, lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat 7, tetapi bersungut-sungutlah, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat 8, tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dari pembacaan ayat dari Lukas 19 tentang Zakeus ini, ada 2 ayat yang begitu menjelaskan perubahan yang drastis dari sikap Zakeus, dari yang seorang kepala pemungut cukai dan orang kaya menjadi orang yang diubahkan menjadi begitu berbeda, yaitu menjadi yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Di ayat 2 saya baca di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ayat 8 perubahannya terjadi, tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Disinilah kuncinya daripada diri Zakeus ini, bahwa ketika dia menjadi seorang kepala pemungut cukai dan orang kaya, dia tidak pernah terpikir atau berusaha untuk mencari Yesus. Tetapi ketika dia bertemu dengan pribadi Yesus, terlihat ada perubahan yang drastis di dalam dirinya, di mana ketika dia sudah menerima undangan Yesus, ketika Yesus berkata, aku akan menumpang di rumahmu, dia segera turun dan merespon panggilan itu dengan sukacita. Jadi perubahan yang saya maksud tadi di sini adalah bagaimana Zakeus bisa berubah secara drastis, berubah menjadi dari kepala pemungut cukai dan orang kaya yang tidak peduli dengan orang lain, tetapi pada ayat 8 dia begitu peduli kepada Tuhan sehingga tergerak hatinya berkata kepada Tuhan bahwa setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan apabila sekiranya ada sesuatu yang kuperas daripada orang lain, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat diri kita pada saat ini. Sekali lagi, apakah kita sudah ada perubahan dalam diri kita seperti Zakeus ini? Karena yang tahu siapa diri kita itu bukan orang lain,
mungkin orang lain bisa kita kelabui dengan mungkin kita di depan mata mereka berbuat baik, di depan mereka kita bisa berkata-kata dengan sopan dan kelihatan kita ini dianggap orang baik dan sebagainya. Tetapi di belakangnya bisa kita membodohi mereka dengan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu pastikan bahwa diri kita sudah ada perubahan. Karena itu saya mendapatkan sesuatu dari pembacaan firman ini. Dan ada pertanyaan di dalam hati saya, apa sih yang menyebabkan Zakheus ini bisa berubah dengan cepat, berubah dengan drastis. Sekali lagi ternyata kunci yang pertama untuk bisa berubah adalah kita bertemu dengan Yesus secara pribadi. Di ayat 5 di situ dikatakan bahwa Zakheus mengalami pertemuan dengan Tuhan Yesus ketika di ayat 5 berkata, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Jadi kalau saya gambarkan ketika Yesus melihat ke atas dan Zakheus ada di atas, itu artinya terjadi pertemuan, terjadi hubungan yang timbal balik, dan Zakheus yang dari tadinya tidak mengenal Yesus, ketika pertemuan itu terjadi, ada gerakan, ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Ketika di ayat 3, di ayat 3 berkata bahwa Zakheus pada saat itu berusaha untuk melihat orang apakah Yesus. Ya. Jadi Zakheus hanya ingin tahu, secara mungkin nggak ada dalam hatinya ingin supaya menjadi pengikut Yesus atau berubah menjadi orang yang percaya kepada Yesus, enggak. Tetapi karena dia hanya tergelitik, orang apakah Yesus ini, sehingga dia berusaha untuk mencari tahu. Dan ketika dia berusaha mencari tahu dan pada waktu yang tepat dia menemukan Yesus, terjadilah pertemuan itu. Jadi yang pertama, supaya ada perubahan dalam diri kita, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan, bertemu muka dengan Tuhan, bertemu secara pribadi, datang kepada Tuhan. Kenapa ini perlu, saudaraku? Karena dengan adanya situasi yang terjadi pada saat ini, kita harus jujur bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan pun terkadang ada keraguan di dalam diri kita dan bertanya, betulkah Yesus itu ada atau tidak? Kalau ada perkataan-perkataan yang masih mengandung keraguan kepada kita, betulkah Yesus itu ada atau tidak? Mari kita berhubungan secara pribadi dengan Yesus. Berhubungan secara pribadi dengan Yesus itu banyak cara. Yang pertama, bisa misalnya kita melalui ibadah seperti ini, atau ibadah-ibadah yang lain, mungkin ibadah rumah tangga, ibadah tempat di mana ada perkumpulan-perkumpulan orang-orang percaya, atau dengan cara kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Jadi tidak terbatas, bagaimana cara kita bisa bertemu dengan Tuhan. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Saya pun secara pribadi berusaha bersyukur bagaimana saya bisa bertemu atau bisa kenal dengan Tuhan Yesus itu. Salah satunya saya mengikuti program dari tempat yang lain atau di gereja yang lain, yaitu tentang ayo baca firman Tuhan, ayo baca Alkitab 1 tahun. Saya bersyukur, ternyata untuk membaca Alkitab secara benar, membaca Alkitab secara sempurna dan itu teratur dan bisa dilakukan secara terus-menerus, ternyata tidak gampang, saudaraku. Karena ketika
pertama kali saya mengikuti program itu, hampir 6 bulan lewat dan sebagainya, saya berhasil melewati. Tetapi ternyata di bulan-bulan akhir menjelang penutupan atau menjelang 1 tahun program pembaca Alkitab itu, saya gagal. Gagalnya bukan karena saya malas atau saya tidak mau membaca Alkitab, enggak. Tetapi karena ada penghalang, ada hal-hal yang membuat sesuatu sehingga saya tidak bisa untuk ikut program itu. Karena program itu mewajibkan setiap hari untuk kita melihat di WA Group tugas-tugas yang akan dilakukan, yaitu membaca, merenungkan firman Tuhan beberapa ayat dari Alkitab yang satu, Alkitab yang lain, berapa ayat dan sebagainya. Selanjutnya ketika kita sudah membacanya, melaporkan kepada admin. Ternyata ada hal yang membuat, terus terang aja pada saat itu HP saya yang satu-satunya merupakan sarana itu rusak dan tidak bisa dipakai total. Sehingga saya beberapa kali akhirnya karena ada peraturan 5 kali tidak melaporkan pembacaan Alkitab itu dianggap gagal. Dan tahun 2018 saya gagal. Tetapi puji Tuhan 2019 program itu saya ikuti kembali dan Mei kemarin tanggal 5 program itu selesai dan saya bisa berhasil menyelesaikan pembacaan Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Dan bersamaan dengan itu saya sendiri pun berusaha membaca sendiri sambil dimonitor oleh program yang tadinya 1 tahun itu. Dan kemarin saya juga berhasil membaca ayat Alkitab ini dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Jadi ternyata untuk kita ada perubahan dalam hal kita, kerohanian kita, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan, ternyata juga kita harus punya cara, kita harus punya sesuatu metode tertentu, salah satunya adalah untuk kita mengikuti program-program seperti ini. Itu yang saya dapatkan dan saya juga sudah ngomong bahwa saya akan mengikuti untuk yang tahun 2020. Dengan maksud supaya dengan saya banyak menyelesaikan membaca Alkitab ini, saya percaya pada saatnya Tuhan akan bisa memberikan hikmat-hikmat, memberikan sesuatu yang mungkin selama ini ada hal-hal yang menjadi pertanyaan di dalam diri saya, menjadi hal-hal yang membuat keberatan dalam diri saya di dalam mengiringi Tuhan, di dalam melayani Tuhan. Dan saya bersyukur bahwa semakin hari semakin Tuhan menyatakan bahwa ketika kita setia, ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, mungkin ada orang yang tidak suka dengan kita, mungkin ada orang yang tidak setuju dengan kita, atau bahkan melecehkan kita. Tuhan punya cara untuk memberikan jawaban bahwa kita tidak perlu membalas jahat dengan jahat. Dan saya bersyukur semuanya itu bisa saya lewati. Dan hari ini saya juga bisa melihat bahwa Tuhan menyatakan kuasanya, bahwa ketika saya mempunyai masalah yang berat, Tuhan menjawabnya dengan gampang sih sebetulnya. Yang penting kamu tetap setia, lakukan pelayanan, lakukan pelajaran atau melayani dengan sungguh-sungguh. Tuhan nanti akan yang membalaskan kepada orang-orang yang tidak suka kepada kita. Jadi itu yang pertama, bahwa ketika kita di dalam hidup ini mau mengalami perubahan, dekatkan diri kepada Tuhan, dekatkan diri kepada Yesus. Sehingga ketika kita dekat dengan Yesus, saya percaya hal-hal yang selama ini menjadi keberatan kita akan Tuhan singkapkan dan Tuhan bantu kita untuk bisa menghadapinya. Dengan cara supaya kita bisa tetap dekat dengan Tuhan Yesus. Yang pertama, kita tadi dikatakan berusahalah supaya bagaimana kita bisa bertemu dengan Yesus. Bertemu dengan Yesus tidak harus dengan ibadah seperti ini. Bisa secara pribadi, bisa dengan pembacaan Alkitab atau penyembahan secara pribadi dan sebagainya. Yang penting
ketika kita melakukannya dengan setia, percayalah bahwa Tuhan mau dekat dengan kita, mau berada bersama-sama dengan kita. Jadi rahasia yang pertama atau hal yang pertama yang Zakheus lakukan ketika dia bisa mengalami perubahan adalah bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Yang kedua, saya bisa mengerti bahwa Zakheus mengalami perubahan ketika dia berusaha dengan sungguh-sungguh. Berusaha dengan sungguh-sungguh ini adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Bagaimana kita bisa bertemu dengan Yesus. Di ayat 3 di situ dikatakan bahwa Zakheus berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Jadi yang pertama karena kondisi atau fisik Zakheus ini adalah orangnya kecil, orang pendek dan sebagainya. Tetapi ketika dia berusaha dengan sungguh-sungguh, berusaha dengan sekuat tenaganya untuk bisa bertemu dengan Yesus, dia tidak terhalang oleh karena kondisi fisiknya yang pendek dan dia sulit untuk bisa istilahnya mendahului orang-orang banyak. Dan di ayat keempat yang juga merupakan rahasia daripada Zakheus bisa bertemu dengan Yesus, dikatakan di ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saya membayangkan ketika Zakheus berlari, Zakheus berlari mendahului orang banyak, adakah terpikir atau tersirat di otaknya, di otaknya ia harus memanjat pohon atau bagaimana saya bisa melihat Yesus atau bisa bertemu dengan Yesus. Ternyata ketika dia melakukan ayat yang keempat ini, dia dengan hikmat. Jadi ketika kita ingin bertemu dengan Yesus juga perlu hikmat, perlu keseriusan, perlu akal budi pekerti, supaya ketika kita melakukan sesuatu, melakukan ibadah kita bisa betul-betul bertemu dengan Yesus. Ayat 4 itu mengingatkan kepada saya bahwa ketika kita melakukan sesuatu, bahwa kita harus punya hikmat. Hikmat itu asalnya daripada Tuhan. Permulaan daripada hikmat adalah takut akan Tuhan. Karena itu kita harus mempunyai hikmat untuk bisa bertemu dengan Yesus. Dan hal ketiga, rahasia Zakheus ketika dia bisa bertemu dengan Yesus di ayat yang ke-6. Di ayat ke-6 dia memiliki respon yang baik, respon yang tanggap. Di ayat 6 berkata, lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat ini berkata bahwa ketika kita sudah bertemu dengan Yesus, respon kita menanggapi panggilan Yesus itu apa? Karena terus terang aja secara pribadi saya baru merasakan saat ini di kehidupan saya. Ketika masih di kampung dan sebagainya, kita masih berkumpul dengan orang tua, ternyata ibu saya memang cenderung saya supaya menjadi hamba Tuhan. Tetapi bapak saya yang seorang ABRI itu tidak menghendaki saya sebagai hamba Tuhan. Berjalannya waktu, semuanya itu enggak pernah terpikirkan. Jadi akhirnya yang dipilih bahwa bapak saya juga berkeinginan bahwa saya tidak jadi seorang anggota militer atau polisi dan sebagainya. Tapi ibu saya tetap ngomong bahwa kamu harus jadi hamba Tuhan. Jadi untuk menghindari perselisihan pendapat, saya dikirim ke Surabaya ketemu dengan paman saya. Tetapi berjalannya waktu, saudaraku, ternyata walaupun saya sudah disesuaikan dengan rencana orang tua saya menjadi seorang polisi dan sebagainya, ternyata saya tidak menjadi polisi yang baik. Dan puji Tuhan, kalau saat hari ini saya bisa ada di tempat ini menjadi pelayannya Tuhan, saya percaya bahwa sebetulnya panggilan pada diri saya gitu
adalah untuk melayani, dan saya bisa membuktikan bahwa saya akan berusaha dan berjanji kepada Tuhan bahwa untuk panggilan ini sudah saya respon dengan baik, sudah saya lakukan dengan baik, dan saya percaya pasti ada upah hal-hal yang akan saya terima di kemudian hari. Entah itu apa, tapi yang jelas ketika saya betul-betul terus melayani, pembelaan-pembelaan Tuhan itu terjadi atas hidup saya. Jadi hal yang kedua, bagaimana Zakeus mengalami perubahan, dia melakukan hal, usaha yang sungguh-sungguh, yaitu dengan datang kepada Tuhan, melakukan pelayanannya, melakukan ibadahnya. Ayat yang sering kita dengar, yang sering menjadi menurut saya ini suatu hal yang harus kita syukuri, di Ibrani 10 ayat 25 itu berkata demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Ya. Artinya bahwa ibadah itu sesuatu yang perlu, bahwa ibadah itu sesuatu yang harus kita lakukan supaya dalam kehidupan kita bisa mengalami perubahan dalam diri kita. Karena itu tetap kita bersyukur dan lakukan ibadah kita dengan sungguh-sungguh, percayalah Tuhan akan membela kita. Hal yang ketiga, supaya kita bisa mengalami perubahan, saudara-saudaraku, ada hal yang juga harus kita lakukan, bahwa ketika kita sudah bertemu dengan Tuhan, ketika kita sudah merespon kebenaran firman Tuhan yang baik, ternyata ada tantangan, ada risiko yang mau tidak mau kita harus siap menghadapinya. Di ayat 7 saya bacakan kepada Anda, ketika Zakeus sudah menerima respon daripada Tuhan, dia mengalami tantangan daripada orang-orang yang ada di sekitarnya pada saat itu. Ayat 7 berkata demikian, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Kadang-kadang kita juga perlu introspeksi diri kita, dan kita harus berani mengalami tantangan ketika mungkin kita di dalam pelayanan mendapat penolakan atau tantangan daripada hal-hal lain. Ya misalnya seperti situasi saat ini, seperti terjadinya COVID ini, itu secara tidak langsung ada sesuatu yang menjadi kesukaan atau sesuatu yang menjadi nilai positif yang harus kita ambil. Ternyata dengan adanya COVID inilah baru bisa kita lihat bahwa apakah kita sebagai pengikut Yesus itu benar-benar sudah setia, sudah taat atau belum. Dan bisa terlihat dengan adanya situasi seperti ini. Karena ketika situasi seperti ini, semua kalangan, semua pihak, dari yang besar atau dari yang menjadi pejabat dan sebagainya, mengalami hal yang serba sulit, hal yang serba kita membutuhkan pengorbanan supaya bisa keluar dari COVID ini. Karena itu ketika kita sudah berusaha untuk melayani Tuhan, sudah berusaha untuk berubah dan merespon firman Tuhan, siap-siaplah, pasti kita juga akan mengalami tantangan. Seperti ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika kamu ingin mengikut aku, kamu harus mau menyangkal diri, pikul salib, baru ikut saya. Ternyata mengikut Yesus, melayani Tuhan dan sebagainya, kita harus siap dengan tantangan. Kalau kita tidak siap dengan tantangan, lebih baik nggak usah mengikut Tuhan atau melayani Tuhan. Karena hanya orang-orang yang siap menghadapi tantangan saja yang akan bisa melayani Tuhan dengan baik. Karena situasi dan kondisi apapun yang kita lakukan ketika kita melayani Tuhan, itu adalah suatu medan pertempuran, suatu lahan buat kita untuk menambah kekuatan kita,
menjadikan kita semakin mengerti apa rencana Tuhan di dalam diri kita. Tanpa adanya tantangan, tanpa adanya kesulitan, kita menjadi hamba Tuhan gampang. Kita melayani Tuhan kalau misalnya situasinya tercukupi. Enak kalau situasinya baik-baik saja, gampang dan sebagainya. Tetapi ketika situasi seperti ini terjadi, bisakah kita tetap melayani Tuhan? Bisakah kita tetap untuk rindu untuk datang ibadah? Ini tergantung pada diri kita sendiri. Sekali lagi, saya secara pribadi mengambil sisi positif daripada peristiwa yang terjadi ini untuk diri saya secara pribadi, bahwa kenapa harus ada tantangan ketika saya sudah bersedia untuk melayani dan sebagainya. Ternyata ada maksud Tuhan secara tertentu buat diri saya, termasuk buat lingkungan. Ya, terutama ketika saya menerima saudara Kaita yang setelah bebas dari lapas dan sebagainya, sampai saat ini dia belum bisa pulang. Ternyata Tuhan ingin supaya saya bisa lebih membagikan apa yang sudah saya alami, apa yang sudah saya rasakan di dalam melayani Tuhan kepadanya. Puji Tuhan, kalaupun sampai saat ini dia bisa belum pulang dan terus terang aja mengalami kesulitan di dalam hal keuangan dan sebagainya, tetapi kalau dia masih setia, dia masih tetap bisa percaya kepada Yesus, saya percaya itu bukan karena kekuatannya dan bukan karena dorongan saya, tetapi ada sesuatu di dalam dirinya yang daripada Tuhan, bahwa di dalam mengiringi Tuhan harus ada tantangan, harus ada hal-hal yang kita alami, terutama hal yang pahit, supaya kita bisa semakin kuat bersandar kepada Tuhan. Jadi itu yang menjadi penekanan saya buat kita pada malam hari ini dalam ibadah Lamongan Blessing. Biarlah apa yang sudah dialami dan dilakukan oleh Zakeus, coba mari kita bawa ke dalam diri kita dan melihat diri kita sudah ada perubahan dalam diri kita. Kalau sampai saat ini belum ada perubahan dalam diri kita, mari coba belajar daripada Zakeus ini. Dia yang tidak pernah mengenal Tuhan Yesus. Dia yang hidupnya dulu mementingkan diri sendiri, mencari keuntungan diri sendiri, bahkan dia kekayaannya tidak pernah dibagikan kepada orang lain dan sebagainya. Tetapi ketika dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus, ada perubahan yang drastis, perubahan yang ajaib. Saya katakan bahwa dia bisa berkata, setengah daripada milikku, kepunyaanku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas daripada orang lain, akan kukembalikan 4 kali lipat. Wow, ini sesuatu yang dahsyat saudaraku, bahwa ketika kita bisa berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus, Tuhan ubahkan hidup kita yang dulunya tidak baik menjadi yang terbaik. Karena itu biarlah melalui renungan firman pada malam hari ini, kita semua Jemaat Betani Lamongan dikuatkan dan siap menghadapi apapun atau sampai kapanpun peristiwa ini atau situasi ini akan terjadi, akan terus kita harus siap dan kita harus bisa mengatasinya. Caranya datang kepada Tuhan, minta dan datang kepada Tuhan, berusaha dengan sungguh-sungguh dan siap menghadapi, ya mungkin bisa saja ya situasi ini enggak akan semakin baik bahkan semakin parah. Itu memang suatu nubuatan dalam Alkitab bahwa ketika Tuhan Yesus datang, bahwa hari ini atau hidup kita ini tidak akan semakin baik tetapi semakin sulit. Dan ketika kita bisa bertahan dalam iman kita, percayalah bahwa kita akan bisa mengalami perubahan dalam diri kita. Itu yang bisa saya sampaikan, kiranya renungan firman Tuhan yang cukup singkat ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang datang pada saat ini. Kami sudah belajar tentang perubahan yang terjadi dalam diri Zakeus. Tuhan, kami rindu bahwa kami pun sebagai anak-anak-Mu, orang-orang yang sudah mengaku percaya kepada Engkau Tuhan, diubahkan
bisa seperti Zakeus yang dari hidup yang lamanya tidak mengenal Engkau, tetapi bisa berkata bahwa sebagian dari milikku akan kuserahkan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas daripada orang lain akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini suatu kerinduan kami Tuhan, biarlah kami juga rela untuk menghadapi tantangan hidup ini, karena kami tahu di dalam tantangan inilah kami bisa terlihat seperti emas murni dan bisa bersinar sebagai garam dan terang dunia ini Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu ini terus tertanam dan bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih, kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, mari kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Bersama-sama kita akan menerima berkat Tuhan. Kita akan sama-sama menerima doa berkat kita malam hari ini. Haleluya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kuandalkan, satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Mari sama-sama saudara kita buka hati kita. Mari angkat tangan sama-sama kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan, terpujilah nama-Mu, terima kasih buat firman yang datang bagi kami. Bapa, biarlah firman yang sudah kami dengar, kami boleh lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Saat ini biarlah oleh kemurahan-Mu, Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas kami. Biarlah berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, dicurahkan dengan limpahnya atas kami, setiap kami yang mendengarkan Tuhan, mulai saat hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Terpuji nama-Mu, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.